jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami, memimpin kami, menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, supaya kami mendengar, supaya kami diarahkan, supaya kami dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, berkaryalah, tolong pikiran kami, tolong hati kami, supaya kami siap dibentuk oleh firman-Mu. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, berkaryalah dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom. Kita bersyukur sekali Bapak Ibu bahwa hari ini kita diberikan kembali kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kita kembali diberikan kesempatan untuk dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya yang berkhotbah menggantikan Lause Tegar ya. Ini sebagai bentuk terima kasih karena beberapa waktu yang lalu beliau sudah menggantikan saya ketika saya terkapar ya. Sempat nggak bisa khotbah karena masuk rumah sakit. Hari ini saya menggantikan beliau. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah iman Kristen dan moralitas zaman. Ayat yang mendasari perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-9. Mari kita buka 2 Timotius 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Jika sudah menemukannya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membacanya dengan bersuara dari ayat 1 hingga ayat yang ke-9 dengan bersuara. Mari kita baca bersama-sama 2 Timotius 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-9, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena sama seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu, akhir-akhir ini saya sering mendengar dan membaca kutipan dari seorang penulis novel. Seorang penulis novel yang namanya Michael Hoff. Kutipannya berkata demikian, hard times create strong men, strong men create good times create weak men, and weak men create hard times. Pernah dengar Bapak Ibu? Atau mungkin pernah lewat di beranda Facebook atau Instagram Bapak Ibu? Karena quotes ini juga pernah dikutip oleh seseorang yang saya nggak tahu dia siapa untuk berpidato dalam sebuah kongres. Saya coba cari siapa sih pidato yang orang yang berpidato itu, nggak ketemu. Saya
ketemunya orang yang menuliskan quotes ini. Quotes ini Bapak Ibu sebenarnya adalah tulisan dari sebuah novel Hoff yang sebenarnya novel fiksi ya. Novel fiksi Those Who Remain. Ini novel post-apokaliptik. Novel yang menceritakan tentang orang-orang yang mencoba bertahan hidup di tengah-tengah dunia yang sudah hancur. Yang sudah hancur entah karena bencana, entah karena sesuatu hal. Hoff dalam novelnya lewat quotes ini ingin mengatakan bahwa ternyata kalau ada masa yang sukar atau masa yang baik dalam dunia ini, itu terjadi karena bentukan generasi yang hidup pada masa tersebut. Dan ini menjadi sebuah siklus yang melingkar. Situasi dan kondisi sebuah masa akan membentuk sebuah generasi. Generasi itu akan membentuk sebuah masa yang baru. Lalu masa yang baru tersebut akan membentuk generasi selanjutnya dan seterusnya. Ketika orang itu lahir pada masa yang baik, masa yang enak dan mudah, maka generasi tersebut akan terbentuk menjadi orang-orang yang lemah, yang daya tahannya kurang, yang gampang menyerah. Tapi ketika seseorang itu lahir pada masa yang sulit, masa yang penuh dengan tekanan, penuh dengan masalah, orang generasi yang tinggal pada masa tersebut akan dibentuk menjadi seseorang yang kuat, bertahan hidup, bisa mencari, kreatif dalam mencari cara bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Pada intinya Bapak Ibu, Hoff ini kurang lebih ingin mengatakan bahwa generasi tertentu akan membentuk situasi tertentu, tapi situasi tertentu juga akan membentuk generasi tertentu. Masa yang baik dan masa yang buruk, masa yang sukar akan terus melingkar dan menjadi penyebab akibat dari kualitas generasi yang hidup pada masa tersebut. Bapak Ibu, orang-orang yang dibesarkan di masa-masa yang baik, enak, mudah, atau dibesarkan pada masa yang sukar? Bapak Ibu, strong man atau weak man? Nah, Bapak Ibu, tadi dalam bagian yang kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, yang kita baca disebutkan di ayat yang pertama bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar. Apakah yang dimaksud dengan masa yang sukar pada bagian yang dituliskan oleh Paulus ini? Apakah masa sukar yang dimaksud oleh Paulus ini sama dengan masa sukar yang dimaksud oleh Hoff dalam novelnya? Terjadi karena ada generasi yang terbiasa hidup enak, sobat hidup empuk, yang kemudian mengambil keputusan-keputusan yang selebor sehingga menimbulkan masalah-masalah dalam masanya dan akhirnya menghancurkan sesuatu, menimbulkan kesukaran. Apakah masa sukar ini timbul karena ada siklus yang terjadi di tengah-tengah dunia? Apakah masa sukar yang dimaksud oleh Paulus itu terjadi karena ada anak-anak zaman yang hidup, bertindak, memutuskan sesuai dengan zaman di mana dia dibentuk? Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa peringatan akan adanya masa yang sukar ini dituliskan oleh Paulus itu mepet, berkaitan dengan nasihat Paulus kepada Timotius untuk Timotius menghadapi sebuah ancaman yang besar, yaitu ada pengajar sesat yang ada di tengah-tengah Efesus, tempat Timotius sedang melayani saat itu. Surat Timotius sendiri
1 Timotius, 2 Timotius merupakan surat penggembalaan yang diberikan oleh Paulus secara personal kepada Timotius, anak didiknya. Paulus tahu bahwa Timotius itu sedang bergulat dengan berat, dengan pergumulan yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Efesus saat itu. Dan Paulus mendukung, Paulus memberikan nasihat bagi Timotius. Jadi masa yang sukar sedang secara real dialami oleh Timotius saat itu. Masa yang sukar bukan terjadi, bukan sesuatu yang akan datang sebagai nubuatan yang diberikan oleh Paulus. Tetapi masa yang sukar itu sudah datang dan sedang dirasakan oleh Timotius. Ada pengajar sesat, ada kehidupan yang bobrok di tengah-tengah jemaat di Efesus. Ada orang-orang yang kebingungan untuk menentukan mana yang baik, mana yang benar, mana yang menyenangkan Tuhan, mana yang menyedihkan hati Tuhan. Orang-orang hidup di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah tekanan yang begitu luar biasa. Tekanan tersebut timbul karena ada pengajar-pengajar sesat. Dan pengajar-pengajar sesat tersebut sebenarnya nggak dijelaskan ya. Dia ngajarin apa sih? Pengajaran yang sesat yang seperti apa sih yang diajarkan oleh para pengajar itu tidak dijelaskan secara gamblang di dalam surat 2 Timotius ini. Tetapi Paulus itu kemudian menjelaskan, mendeskripsikan apa saja perilaku moral yang dihasilkan oleh orang-orang yang sesat tersebut. Apa saja perilaku-perilaku yang menyesatkan, yang membuat bingung, mempengaruhi jemaat-jemaat di Efesus saat itu. Perilaku mereka dideskripsikan, dibuat daftar yang begitu panjang, Bapak Ibu, dari ayat 2 hingga ayat yang ke-7. Ya, Bapak Ibu bisa hitung tuh ada berapa ya tanda-tanda orang-orang yang sesat tersebut. Perilaku moral yang bobrok seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, sombong, pemfitnah, tidak peduli agama, tidak tahu berterima kasih, tidak mau mengasihi, tidak suka berdamai, suka menjelekan orang, tidak suka mengekang diri garang, berlagak tahu, lalu gampang lemah, syarat dengan dosa, dikuasai berbagai hawa nafsu. Wah, itu panjang sekali ya Bapak Ibu. Kalau kita bisa sederhanakan Bapak Ibu, saya mencoba sederhanakan kurang lebih ya daftar yang panjang itu bisa disederhanakan kira-kira menjadi 6 kelompok ini ya. Mereka adalah orang-orang yang mencintai diri sendiri, hamba uang, suka membual dan sombong, lalu suka memfitnah, pemberontak, dan orang-orang yang menuruti hawa nafsu mereka. Dari 6 ini kita masih bisa susutkan, bisa sederhanakan, simpulkan bahwa orang-orang, anak-anak zaman ini hidup sebagai orang-orang yang mencintai diri mereka sendiri dan percaya diri mereka sendiri. Percaya diri di sini bukan dalam arti pede ya, nggak minder, bukan. Tetapi mereka percaya, trust kepada diri mereka sendiri. Itu ada mencintai diri itu dituliskan secara gamblang di 2 Timotius 3 ayat yang kedua ya. Mereka adalah orang-orang yang mencintai diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang membuat diri mereka sebagai yang pertama di atas segala sesuatu di dunia ini. Mereka paling sayang, paling rela berkorban, paling akan berjuang untuk diri mereka sendiri. Karena mereka mencintai diri mereka sendiri, maka tidak heran kalau mereka bersedia untuk melakukan apapun
demi memastikan diri mereka aman, nyaman, cukup, terdepan, diuntungkan, tidak pernah rugi. Mereka berusaha untuk membuat diri mereka sehat, tentram, damai, berlimpah. Maka tidak heran kalau kemudian mereka jadi hamba uang. Maka tidak heran kalau kemudian mereka jadi orang yang suka menjelekkan orang lain, tidak suka berdamai karena mungkin mereka merasa dirugikan oleh orang lain. Maka tidak heran kalau mereka tidak peduli kepada orang lain, tidak bisa mengasihi orang lain, tidak hormat sama orang tua karena mereka mencintai diri mereka sendiri lebih daripada orang-orang tersebut. Mereka mencintai diri mereka sendiri sehingga mereka mengedepankan diri mereka di atas segala sesuatu. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada diri mereka sendiri. Itu tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima, Bapak Ibu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Mereka terlihat sebagai orang yang religius, spiritual, percaya kepada kuasa yang lebih tinggi dalam hidup mereka. Tetapi mereka mengingkari kuasanya. Ini menyatakan bahwa apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka sembah itu tidak mempengaruhi hidup mereka. Pada akhirnya apa yang mengarahkan setiap keputusan mereka, setiap pilihan mereka, setiap kebenaran dalam hidup mereka itu adalah diri mereka sendiri. Apalagi kan mereka sudah mencintai diri mereka sendiri ya. Maka apa yang benar adalah apa yang menguntungkan diri sendiri. Apa yang mereka percayai, apa yang mereka usahakan adalah sesuatu yang menguntungkan diri sendiri. Pada akhirnya ujung-ujungnya adalah diri mereka sendiri. Yang paling diuntungkan, yang paling disenangkan adalah diri mereka sendiri. Mereka terlihat sebagai orang-orang yang siap dibentuk, diarahkan, tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang arogan di hadap kebenaran. Merasa bisa memilih, menentukan mana yang benar sendiri. Bapak Ibu, daftar yang panjang mengenai anak-anak zaman ini kemudian ditutup dengan penyamaan, bukan perbandingan ya, tapi penyamaan dengan 2 orang tokoh di ayat 8 dan 9. Ada 2 nama yang disebutkan, yaitu Yanes dan Yambres. Ada yang tahu siapa mereka? Coba yang pakai HP searching, Yanes dan Yambres. Nggak akan muncul ya. Searching di Alkitab maksudnya ya, kan ada Alkitab aplikasi. Coba searching, nggak ada muncul. Nama mereka baru pertama kali muncul di surat 2 Timotius ini. Siapakah Yanes dan Yambres? Kita hanya bisa dapat datanya ternyata dari tulisan-tulisan Yahudi yang di luar Alkitab ya. Yanes dan Yambres ternyata adalah orang-orang yang secara tradisi dipercaya sebagai 2 tukang sihir Firaun yang berhadapan dengan Musa dan Harun. Ketika Musa dan Harun datangi Firaun dan bilang, bebaskanlah bangsa Israel keluar dari Mesir supaya mereka bisa menyembah Tuhan. Firaun gak mau kan, akhirnya dikasih bukti oleh Musa. Ini Tuhan berfirman, dikasih bukti Musa melakukan mukjizat dengan tongkatnya. Mengubah tongkat jadi ular. Lalu apa yang dilakukan oleh Firaun? Dia panggil ahli nujumnya ya, tukang-tukang sihirnya. Dan apa yang terjadi? Mereka bisa lakukannya hal yang sama dengan Musa dan Harun. Sampai di situ Yanes dan Yambres terlihat sebagai orang-orang yang kuasanya sama dengan Musa dan Harun. Terlihat sebagai orang-orang yang setara, sejajar, selevel. Sama rohaninya, sama saktinya dengan Musa dan Harun. Tetapi sampai satu titik mereka tidak bisa lagi mengikuti apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun.
Mujizat apa yang tidak bisa ditiru oleh Yanes dan Yambres? Bapak Ibu boleh baca sendiri di Keluaran nanti ya, dari 10 tulah sampai 10 tulah. Ahli-ahli sihir orang Mesir, Firaun, dari awal sampai satu titik bisa meniru, mengikuti apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Tapi tidak semuanya. Akan ada satu titik di mana mereka nggak bisa terima lagi. Disitulah pada akhirnya dikatakan oleh 2 Timotius, kebodohan mereka pun nyata bagi semua orang. Awalnya kelihatan sama berkuasanya, sama rohaninya, sama benarnya. Tapi pada akhirnya kebodohan mereka akan nyata. Demikianlah para pengajar-pengajar sesat tersebut. Demikianlah anak-anak zaman tersebut. Mereka terlihat berkarisma, mereka terlihat benar, mereka menjerat banyak orang untuk mengikuti kebenaran versi mereka, karena kebenaran versi mereka memang menyenangkan, memang menguntungkan. Tetapi akan ada satu titik di mana kebodohan mereka dinyatakan. Ini menjadi sebuah penghiburan bagi Timotius yang sedang bergelut, bergumul saat itu. Tetapi ini juga menunjukkan kepada kita ternyata masa sukar yang dimaksud oleh Paulus itu berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Hoff. Masa sukar yang dimaksud oleh Paulus itu bukan sebuah siklus kehidupan yang dibentuk oleh generasi ke generasi. Itu bukan sesuatu yang baru ada terjadi atau akan ada di masa yang akan datang, tetapi sudah terjadi bahkan dari masa Musa dan Harun. Dan saat itu sudah terjadi pada masa Timotius dan Paulus. Pada akhirnya masa sukar itu bukan siklus, tapi ternyata hasil dari yang berdosa, yang menghidupi naturnya, sudah punya natur dosa. Ketika mereka dibiarkan untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam naturnya, mereka akan menjadi orang-orang yang bobrok seperti yang digambarkan di ayat 2 hingga ayat yang ke-7. Mereka akan menjadi anak-anak zaman. Pada zaman apapun mereka hidup, pada zaman yang susah maupun pada zaman yang enak, pada zaman yang berkelimpahan maupun yang berkekurangan, mereka akan tetap jadi orang-orang yang mencintai diri mereka sendiri. Mereka ingin menjadi Tuhan atas diri mereka sendiri. Sehingga mereka akan menghasilkan pilihan-pilihan moral yang membuat manusia semakin bobrok dari hari ke hari. Masa yang sukar itu sudah dialami oleh Musa dan Harun, sudah dialami oleh Timotius, dan kita pada masa ini pun juga sebenarnya sudah hidup, sedang dan akan terus hidup di masa yang sukar, di mana akan selalu ada anak-anak zaman, berapapun usianya, yang hidup penuh di dalam natur keberdosaannya. Memilih, memutuskan berdasarkan cinta dan kepercayaan kepada dirinya sendiri. Ini menjadi ancaman bagi Timotius sebagai seorang pengajar yang mengarahkan jemaat Tuhan kepada kebenaran firman Tuhan. Maka apakah yang kemudian dinasehati oleh Paulus kepada Timotius? Dalam masa-masa sukar yang dialami oleh Paulus ketika dia berhadapan dengan anak zaman, apa yang dinasehatkan oleh Paulus kepada Timotius? Kalau kita cari dari ayat 1 hingga ayat 9 yang kita baca nggak ada, Bapak Ibu. Nasehatnya ada di perikop selanjutnya, yaitu di 2 Timotius 3 ayat 10 hingga ayat 17. Ayo kita buka dan kita baca bersama-sama. Apa yang dinasehatkan oleh Paulus kepada Timotius supaya dia bisa menghadapi masa-masa yang sukar ini. 2 Timotius 3 ayat 10 hingga ayat 17. Mari kita baca dengan bersuara. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci 1, 2, 3. Tetapi
Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaknya engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Dengan demikian, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, apa nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius? Tetap pegang kebenaran. Yang sudah kamu tahu, sudah kamu dengar, sudah kamu lihat dari ibumu, dari nenekmu, dari aku gurumu, kata Paulus. Apa yang sudah kamu dengar, apa yang sudah kamu pelajari, pegang, hidupi. Nggak cuma sekedar jadi bahan referensi ketika kita ngomong, tetapi justru jadi standar bagaimana dia hidup. Tapi ketika kita berkata berpegang pada kebenaran, kebenaran yang mana? Kebenaran yang mana? Pada masa Timotius ada begitu banyak orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang yang tahu kebenaran. Itu kan pengajar-pengajar sesat tersebut yang mereka katakan. Apalagi di zaman kita sekarang makin banyak Bapak Ibu yang mengatakan bahwa saya tahu kebenaran. Apa yang saya pegang itu yang paling benar. Maka kebenaran apa yang dimaksud oleh Paulus yang harus dipegang oleh Timotius? Mau tidak mau Bapak Ibu sebagai orang percaya yang standar hidup kita sebagai orang Kristen adalah Alkitab. Kita ketika dengar kata kebenaran, kita harusnya teringat pada perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 17 ayat 17. Buka Yohanes 17 ayat 17 dan mari kita baca bersama-sama. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Sudah ketemu Bapak Ibu? Mari kita baca dengan lantang 1, 2, 3. Firman-Mu adalah kebenaran. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang tinggal di tengah-tengah zaman, yang begitu banyak orang menawarkan alternatif kebenaran-kebenaran yang lain, mari kita terus pegang, percaya bahwa satu-satunya kebenaran yang harus kita pegang, harus kita perjuangkan di tengah-tengah zaman ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan menuntun kita di dalam kepada hikmat Kristus, kepada keindahan Kristus. Firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran yang akan menuntun kita di dalam hikmat Kristus. Hikmat Kristuslah yang akan menuntun bagaimana kita hidup. Menuntun setiap keputusan-keputusan kita. Kalau kata Paulus kepada Timotius di ayat 16, 2 Timotius ayat 16, itu dikatakan bahwa firman Tuhanlah yang akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik. Ketika Timotius tidak tahu apa yang benar, apa yang salah, firman Tuhanlah yang akan kasih tahu apa yang tidak
kita tahu. Ketika Timotius tidak konsisten antara apa yang dia dengar, dia ajarkan dengan apa yang dia lakukan, firman Tuhanlah yang akan kasih tahu. Apa yang kamu omongin, apa yang kamu akui, kok nggak matching sama omonganmu tadi? Kok nggak matching sama cara kamu ambil keputusan tadi? Kok nggak matching sama perlakuanmu kepada orang tadi? Firman Tuhan yang akan menyatakan kesalahan. Firman Tuhan yang akan memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan mengevaluasi cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita memilih. Apakah perasaan kita sesuai dengan perasaan Kristus? Firman Tuhan yang akan mengoreksi, mengevaluasi. Apakah perkataan kita sama dengan perkataan Kristus? Firman Tuhan yang akan mengoreksi, mengevaluasi. Dan terakhir, firman Tuhan yang akan mendidik Timotius. Mendidik ini ada nuansa mentraining. Kalau kita ikut training, itu biasanya nggak cukup sekali atau sehari doang. Tapi pasti secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Day by day. Firman Tuhan yang akan mentraining kita, melatih kita. Bagaimana caranya hidup seperti murid Kristus. Dia yang mendidik kita untuk hidup di dalamnya, hidup sesuai dengan Kristus. Bapak Ibu, hikmat Kristus yang kita temukan di dalam kebenaran firman Tuhan akan memimpin kita, memampukan kita sehingga kita bisa menghidupi panggilan kita sebagai orang-orang yang serupa dengan Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu, selain memimpin untuk kita hidup di dalam hikmat Kristus, firman Tuhan sebagai kebenaran akan memampukan kita untuk melihat, menyadari keindahan Kristus. Bapak Ibu, seorang penulis Timothy Keller mengatakan, ketika agama-agama lain taat kepada Tuhan karena Tuhan itu useful in many ways. Useful tuh maksudnya kalau doa didengerin, kalau mau mohon dijawab, kalau minta dikasih, itu useful Tuhannya. Ketika agama-agama lain percaya taat sama Tuhan, karena Tuhan itu jalannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kekristenan, orang-orang Kristen taat kepada Tuhan karena Tuhan itu indah. Bapak Ibu, pernah enggak Bapak Ibu sadar bahwa Yesus Kristus itu indah? Pernah enggak Bapak Ibu satu masa terpesona karena sadar Tuhan itu indah? Apa keindahan Tuhan emangnya? Emangnya dia bunga, dia indah? Tuhan itu indah. Maaf. Karena dia memberikan kita hidup yang baru. Tuhan itu indah karena dia memberikan panggilan yang baru. Tuhan itu indah karena dia tinggal di dalam kita sebagai Allah kita. Padahal sebenarnya kita adalah anak-anak zaman juga. Padahal kalau kita dibiarkan oleh Tuhan, kita akan jadi orang-orang yang dideskripsikan oleh Paulus dari ayat 2 hingga ayat 7 tadi. Gak ada bedanya. Tapi karena kasih Tuhan begitu indah, dia membukakan mata kita sehingga kita sadar bahwa apa yang kita kejar, kita hidupi di tengah-tengah dunia itu tidak akan bisa menyaingi keindahan kemuliaan Tuhan. Mata kita yang tertutup terbuka melihat Kristus, kemuliaannya. Sehingga kita mau hidup di dalamnya. Satu-satunya cara supaya kita bisa setia kepada Kristus hanya kalau kita sudah terpesona, bersyukur, menyadari bahwa Tuhan kita
itu adalah Tuhan yang indah. Hanya itulah yang akan membuat kita berjuang meskipun di tengah-tengah zaman yang semakin bobrok. Kalau kita nggak sadar Tuhan itu indah Bapak Ibu, kita mau bodoh amat, ya nggak sih? Orang-orang jalan ke kanan, masa gue ke kiri? Orang-orang lakukan itu, masa gue sendirian gak ikutan? Ya kan? Kita akan ikut aja apa yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi hanya kalau kita sadar Tuhan kita indah, kita akan sungguh-sungguh berjuang hidup di dalam keindahan itu. Kita mau jadi sama indahnya dengan apa yang kita lihat, kita alami. Orang-orang yang sadar bahwa Tuhan itu indah akan berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Akan berjuang untuk melakukan, mengerjakan hikmat Tuhan dalam hidup mereka. Dan itu tidak pernah lepas dari pembacaan firman Bapak Ibu. Sampai kita muak, sampai kita bosan Bapak Ibu. Pembacaan firman adalah sesuatu yang esensial dalam hidup kita. Karena itulah satu-satunya sumber kita untuk bisa kenal hikmat Tuhan, melihat keindahan Tuhan. Orang-orang yang dengan serius menganggap pembacaan firman Tuhan adalah sesuatu yang penting dalam hidupnya, dia akan berusaha mengenal dan membiarkan firman Tuhan membentuk pengenalannya terhadap Tuhan. Dan pengenalannya kepada Tuhan akan membentuk cara hidupnya. Tema kita hari ini, iman Kristen dan moralitas zaman. Kita orang-orang Kristen akan selalu hidup di tengah-tengah zaman yang moralnya semakin lama semakin bobrok. Karena orang-orang yang di dalamnya hidup bagi dirinya sendiri, percaya pada dirinya sendiri. Tetapi Bapak Ibu, kita dipanggil untuk melihat keindahan Tuhan dan hidup di dalamnya sebagai orang-orang yang dituntun di dalam hikmat Tuhan. Bahkan lebih lagi, kita dipanggil untuk meneruskannya. Kata-kata meneruskan itu berulang kali, diulang-ulang di dalam surat 2 Timotius. Timotius itu sebagai orang-orang yang menerima apa yang diteruskan oleh neneknya dan ibunya. Dan Paulus. Sekarang Timotius dipanggil, dikejar oleh Paulus supaya apa yang sudah dia terima, hikmat Kristus, keindahan Kristus, itu dia teruskan kepada orang-orang lain. Kita hanya bisa hidup di tengah-tengah zaman yang semakin bobrok sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan hanya jika kita berpegang kepada kebenaran dan meneruskan kebenaran itu kepada orang lain. Teman-teman anak-anak muda, apakah kamu sudah meneruskan? Kejauhan ya kalau meneruskan. Apakah kamu sudah menyadari bahwa Tuhanmu indah, lebih indah daripada apa yang dikejar oleh anak-anak muda yang lain? Apakah kamu sadar bahwa hikmat Tuhanlah satu-satunya kebenaran yang harus kamu perjuangkan dalam hidupmu? Apakah kamu sudah meneruskan keindahan dan hikmat Tuhan itu kepada teman-temanmu? Para orang tua, apakah kita sudah terpesona oleh keindahan Tuhan sehingga kita mau berjuang capek-capek meneruskan keindahan dan hikmat itu kepada anak dan cucu kita? Apakah kita bikin waktu yang khusus, usaha yang khusus untuk menolong anak cucu kita, generasi yang ada di bawah kita, melihat bahwa kita hidup di dalam keindahan? Kalau kita biarkan, kalau kita tidak teruskan, anak-anak, cucu-cucu, teman-teman kita akan jadi orang-orang yang
anak-anak zaman itu ya, akan jadi anak-anak zaman. Hidup sepenuh-penuhnya di dalam natur keberdosaan mereka. Membiarkan diri mereka sendiri sebagai Tuhan atas hidup mereka. Mari sebagai orang-orang yang sudah melihat keindahan Tuhan, hidup di dalamnya, berjuang sebagai orang-orang yang hidup di dalam hikmat Kristus, kita terus berpegang teguh. Pegang teguh itu semua dan teruskan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami anak-anak zaman yang dilahirkan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, boleh diberikan anugerah untuk melihat keindahan Tuhan. Boleh diberikan anugerah hidup di dalam pimpinan hikmat Tuhan. Tolong kami untuk terus terpesona pada keindahan-Mu. Tolong kami untuk setia menghidupi hikmat-Mu. Hikmat-Mu lah yang menjadi penuntun kami, standar hidup kami, penentu setiap pilihan-pilihan kami. Tolong kami supaya di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, kami jadi orang-orang yang memancarkan keindahan Kristus. Hidup di dalam hikmat Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.